Selamat datang di Jurnal Prima Plastindo, 8 Juni 2020. Kami akan mengajak sahabat Prima Plastindo untuk mengulas dengan jeli adanya keterbatasan pasokan pada bahan baku plastik PE di pasar Turki dan Eropa, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan harga dan keterbatasan distribusi PE di berbagai wilayah. Pasar bahan baku PE di Turki mengawali bulan Juni ini dengan catatan yang kuat. Karena adanya pencabutan pembatasan yang disebabkan oleh virus corona di seluruh wilayah yang dikombinasikan dengan melonjaknya biaya hulu. Hal ini tercermin dalam kebijakan harga pasca liburan. Pedagang melaporkan adanya alokasi terbatas dari pemasok dan berkurangnya ketersediaan yang akan segera membuat sentimen pembelian tetap hidup. Adapun yang mempelopori kenaikan di bulan Juni ini adalah para produsen dari Timur Tengah. Sementara itu, sentimen pasar telah berbalik arah sejak paruh kedua bulan Mei, dikarenakan pedagang mengupayakan kenaikan yang merujuk pada naiknya minyak mentah. Adapun sebuah laporan menunjukkan bahwa tolok ukur minyak mentah global telah berada pada level tinggi selama 3 bulan pada rata-rata mingguan. Hal ini terutama didorong oleh optimisme yang dipicu oleh dimulainya kembali Cina secara bertahap, di mana data ekonomi membaik setelah negara itu berjuang dengan pandemi COVID-19 pada kuartal pertama. Beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara mengikutinya, sementara Turki mencabut batasan tersebut pada tanggal 1 Juni. Hal ini berdampak pada prospek permintaan untuk minyak mentah kembali pulih. Selain itu, adanya pengurangan produksi oleh OPEC Plus pada bulan Mei juga membantu rantai hulu untuk mengurangi kerugian besar mereka. Produsen utama Arab Saudi juga mulai mencari peningkatan pada kisaran 50-70 US dollar per ton pada awal minggu ini, yang diikuti oleh pemasok Timur Tengah lainnya tak lama setelah itu. Sebuah sumber dari produsen regional menegaskan bahwa kuota LDPE sangat terbatas dan adanya kekurangan persediaan HDPE film untuk saat ini. Pembeli pun juga mengkonfirmasikan adanya beberapa keterlambatan pengiriman dari wilayah untuk bahan baku jenis LDPE. Adanya kendala pasokan menyebabkan kenaikan harga baru. Di samping itu, para pelaku pasar juga melaporkan berkurangnya ketersediaan, tidak hanya dari Timur Tengah, tetapi juga dari sumber pasokan lainnya sejak akhir bulan Mei. Kekhawatiran pasokan mulai meningkat sejak bulan Juni. Hal ini dimulai karena adanya serangkaian beberapa faktor, yaitu faktor pertama, Petkim menghadapi masalah produksi pada berkurangnya etilena di bulan Mei. Faktor kedua, adanya aliran material dari Iran terganggu selama berminggu-minggu karena pandemi. Faktor ketiga, sumber-sumber Eropa mulai lebih fokus pada penjualan domestik. Faktor keempat, adanya pasokan dari Korea sudah terjual habis untuk bulan Juni. Dan faktor yang terakhir yaitu kargo laut tertarik ke kawasan Asia karena meningkatnya konsumsi di sana. Sementara, sebagai tanggapan pada bulisnya bahan baku dalam skala global dan minat beli yang meningkat di Turki, maka sebagian besar produsen Timur Tengah menunda pengumuman harga baru mereka sampai setelah liburan Idul Fitri. Menurut data yang diperoleh bahwa harga terkini mengindikasikan kenaikan 5-8% atau setara dengan 40-60 US dollar per ton dari minggu praliburan. Setelah adanya penawaran baru, maka mulai diungkap adanya kenaikan yang signifikan seperti yang sudah diperkirakan. Hal ini menjadi jelas bahwa produsen regional memiliki alokasi terbatas untuk nilai PE tertentu, terutama dikarenakan
adanya penjualan yang memuaskan ke China yang mengendalikan COVID-19 lebih awal dari negara lain. Adapun produsen domestik petkim menerapkan peningkatan kumulatif, yaitu sebesar 60 US dollar per ton untuk bulan ini, di tengah berkurangnya pasokan persediaan yang memperkuat keterbatasan LDPE baru-baru ini. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami masalah produksi pada bulan Mei yang mempengaruhi operasi polyolefin hingga 10 hari. Pasokan LLDPE sudah terbatas selama beberapa bulan terakhir karena kurangnya aliran material dari Iran yang mempengaruhi khususnya ketersediaan bahan tanpa aditif. Sekarang Turki membuka gerbang perbatasan dengan Iran pada 4 Juni dalam lingkup proses normalisasi. Sedangkan pelaku pasar ingin tahu apakah pasokan dari negara itu akan segera berkurang. Selain itu, adanya kelangkaan penawaran di Korea Selatan juga menjadi yang terdepan, dikarenakan negara ini menempati peringkat terbaik di antara eksportir HDPE di Turki. Pedagang Korea tidak mau memberikan banyak materi setelah mereka menarik harga mereka dari pasar pada H+2 di bulan Mei. Para pedagang ini mengaitkan dengan berkurangnya kuota untuk bulan Juni yang menyusul pada peningkatan penjualan dengan netback yang lebih baik ke Cina, di mana permintaan telah sehat. Pembuat pipa juga mengatakan bahwa pedagang HDPE di Timur Tengah dan Korea mengalokasikan volume kecil di tengah harga etilena yang tinggi untuk 4 bulan di Asia, dan permintaan yang baik dari konverter Cina di tengah insentif ekonomi untuk industri substruktur. Sementara itu, pembeli Turki hampir tidak pernah mendengar adanya penawaran PE di Amerika Serikat pada minggu ini. Dan seorang pedagang global menaikkan penawaran nasional Amerika Serikat senilai 800 US dollar pada harga CFR Turki. Dan juga menyebutkan bahwa pemasok mereka tidak akan dapat mengirimkan LLDPE dan HDPE sebelum awal Juli dalam skenario yang terbaik. Adapun dengan meningkatnya biaya di Amerika Serikat, yang juga ditambah dengan kenaikan PE dari Timur Tengah, telah membuka jalan bagi penawaran PE di Amerika Serikat yang lebih tinggi. Harga LDPE dan HDPE di Eropa saat ini cukup langka, yang diikuti dengan kontrak etilena pada bulan Juni yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa konsumen di Eropa membeli bahan baku LDPE dengan harga yang mahal, sehingga pedagang regional menjadi tidak tertarik untuk menjualnya ke Turki, dikarenakan sekarang pasar Eropa telah dibuka kembali. Sebuah data mengungkapkan bahwa pasar PE impor di Turki secara keseluruhan naik pada kisaran 7-9% atau setara dengan 53-76 US dollar per ton bila dibandingkan dengan tingkat praliburan, dengan penguatan yang lebih besar untuk LDPE di tengah pasokan yang terbatas. Data rata-rata mingguan menunjukkan bahwa pasar saat ini membawa premi pada kisaran 25 US dollar per ton untuk LDPE dan 35 US dollar per ton untuk LLDPE. Juga 40 US dollar per ton untuk HDPE film di atas pasar impor Cina. Saat ini, untuk prospek jangka pendek terus menguat selama biaya produksi tetap pada atau mendekati level yang berlaku dan pembatasan pasokan yang tidak menemukan bantuan segera. Sedangkan untuk prospek permintaan akhir sepertinya cukup menjanjikan di tengah sinyal untuk pesanan yang memuaskan dari industri sekali pakai, barang kesehatan, tas belanja, dan kemasan makanan.